Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara bergantian. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah-Nya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk,
Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Warta Jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya dalam satu minggu ini. Shalom. Marilah kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 25 September 2022 adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Kedua, pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 25 September 2022 dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. 1. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan 1. Pada hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Julianto Saputra Siregar, putra dari Bapak Saregokma Siregar, Ibu Linda Boru Sirait. Alamat Jalan Roy Sakti, nomor 31 RT 6, RW 1, Kali Abang Tengah, wilayah Galilea. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19, Bekasi. Dengan Saudari Novia Lori Afni Boru Nababan, putri dari Bapak Lomo Nababan, Ibu Ria Boru Sitompul. Alamat Perum BRP Blok H nomor 18, Panam Pekanbaru Riau. Jemaat HKBP Raja Wali Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. 2. Anak lahir.
pada hari Senin 19 September 2022, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Taruli Mungkur, Ibu Reni Maria Boru Silaban. Alamat Jalan Mukhtar Tabrani, Kampung Nangkah, Kelurahan Perwira RT 001 RW 002, Bekasi Utara, wilayah Hermon. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 3. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 25 September 2022, keluarga Bapak Richard Tagor Effendi Pandiangan almarhum, Ibu Eti Haryani Boru Simanjuntak, beserta 1 orang anak laki-laki, alamat Rawa Pasung, wilayah Efrata, pindah ke HKBP Citra Indah Jonggol, Resort Citra Indah Jonggol, Distrik 28, Deboskap. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat yang baru. 4. Jemaat penuh. Mulai hari ini Minggu 25 September 2022 telah diterima menjadi jemaat penuh keluarga Bapak Leon Bonardo Panggabean, Ibu Delima Oktavia Boru Sirait, alamat Rawa Pasung, wilayah Efrata. 5. Pertanyaan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 27 September dan 28 September 2022, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini, masuk pukul 20 WIB. Untuk itu diimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah ini. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan, dan tuan rumah adalah Judea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Bethlehem. 6. Pelantikan panitia pesta Gotilon dan pesta puncak tahun kesehatian. Hari ini Minggu 25 September 2022 akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta Gotilon dan pesta puncak tahun kesehatian HKBP Harapan Jaya tahun 2022. Setelah khotbah di ibadah Minggu pukul 10 WIB dengan teknis pelaksanaan panitia inti yang maju ke depan. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator dana, dan perwakilan wilayah untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Setelah ibadah dilanjutkan dengan rapat perdana panitia pesta Gotilon dan pesta puncak tahun kesehatian bertempat di gereja ini, masuk pukul 12 WIB. Warta ini merupakan undangan resmi. Marilah kita doakan pesta Gotilon ini berjalan dengan baik. 7. Lepas CD khusus. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022, gereja kita akan melaksanakan pengukuhan pelajar CD khusus sebanyak 12 orang, 6 laki-laki dan 6 perempuan, pada ibadah Minggu pukul 10 WIB. Selesai acara ibadah Minggu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus bagi pelajar CD khusus bersama dengan orang tua. Marilah kita doakan agar lepas CD khusus ini berjalan dengan baik. 8. Rekrutmen operator sound system. Sehubungan untuk peningkatan pelayanan sound system, maka gereja kita membuka lowongan sebagai operator sound system dengan kriteria memahami tentang sound system dan memberikan waktu dan hati sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita doakan agar proses rekrutmen operator ini boleh berjalan dengan baik. 9. Workshop sertifikasi tanah HKBP. Sesuai dengan surat dari HKBP Distrik 19 Bekasi nomor 268 tahun 2022, maka HKBP Distrik 19 Bekasi dan Kementerian ATR strip BPN akan mengadakan workshop sertifikasi tanah HKBP pada hari Rabu 28 September 2022, waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat HKBP Maranatha Tambun.
Gereja kita mengutus 4 orang mengikuti workshop tersebut. Marilah kita doakan agar workshop ini berjalan dengan baik. Keempat, Warta Keuangan Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan pertanggal 17 September sampai dengan 23 September 2022. Huria diakoni berjumlah Rp229.099.267. Pusat Rp54.477.000. Pembangunan Rp2.400.000. Transistoria Rp8 juta. Pengadaan sarana jalan dan parkir Rp68.600.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Yang kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober dapat dilihat dalam warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita yang benar harus sungguh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Amanginang, pemuda-pemudi, remaja Naposo yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menguatkan kita dalam minggu ini, dalam menjalani hari-hari kita, tertulis dalam 1 Timotius pasal 6, dimulai dari ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan sampai ayat 10. Amanginang, remaja Naposo yang dikasihi Yesus Kristus, boleh mengikuti dalam hati. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang dikasihi Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati yang tulus dan terbuka, tanpa mengeluarkan suara, dengan menyentuh dada kita. Apa hartamu yang paling berharga? Coba, Naposo Bulung, remaja, Amanginang, pegang dulu dadanya, sama gini. Apa hartamu yang paling berharga? Ada yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada yang mengatakan harta yang paling berharga adalah istri jika dia laki-laki, suami jika dia perempuan, jika dia orang tua mengatakan anak-anak saya. Tetapi jika jomblo, siapa hartamu yang paling berharga? Coba jawab sekarang, jujur dulu, ayo. Yang jomblo, apa hartamu yang paling berharga? Gak ada. Siapa? Tuhan. Jawaban yang sangat baik. Tetapi yang punya pacar, harta yang paling berharga biasanya pacarnya ya. Yang lagi cari gebetan, biasanya gebetannya. Nah, itu yang ada realita dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus sepakat, harta yang paling berharga dalam hidupmu adalah dirimu. Jika dikalkulasi dari nilai mata uang, jika kamu mau menjual organ tubuhmu, sangat mahal. Jantung berapa? Ginjalmu berapa? Kedua bola mata, dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu. Harta yang paling berharga itu adalah dirimu yang di dalamnya roh Tuhan ada.
napas Tuhan telah diserahkan kepadamu. Tapi saya gak yakin apakah semua pernah merenungkan itu. Harta yang paling berharga itu adalah dirimu. Karena apa? Roh Tuhan sendiri ada dalam dirimu. Makanya kamu bisa hidup, bekerja, bisa bercanda, bisa tertawa, bisa menangis, bisa melakukan kegiatan, bisa berkata-kata dan lain sebagainya. Roh Tuhan itu ada padamu. Jadi jika ada orang yang mengatakan lagu sekolah minggu yang berupa sindiran, apa yang dicari orang? Uang, gitu ya. Seolah-olah uang itu menjadi harta yang paling berharga. Padahal bukan. Harta yang paling berharga itu adalah dirimu. Walaupun dunia ini menawarkan harta yang paling berharga itu adalah uang. Padahal kita tahu secara deskriptif atau pengertiannya, uang hanya memiliki nilai-nilai normatif, alat tukar yang mempunyai nilai, tidak sekedar itu. Yang masalah adalah orang yang cinta memberikan rohnya, jiwanya, perhatiannya, fokusnya hanya kepada Tuhan. Itu yang salah. Jadi uang itu tidak terlalu berharga bagi manusia. Maka jika ada di antara kita remaja Naposo Bulung Amang Inang yang fokus kehidupannya hanya untuk uang dan harta itu, mari berubah dan bertobat. Dirimu adalah harta yang paling berharga diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Amin. Masih ragu kayaknya. Ragu rupiahmu? Jangan pernah ragu. Ingat, roh Tuhan ada dalam dirimu. Maka jangan sesekali kamu mempermainkan roh Tuhan dalam dirimu dengan memberikan fokusmu, segala daya juangmu, segala pekerjaanmu, segala usahamu dan perjuanganmu hanya untuk uang dan harta. Sia-sialah hidupmu. Tetapi yang harus kamu perjuangkan dengan segala daya juangmu adalah bagaimana dirimu selalu setia bersama roh Tuhan itu di dalam hatimu. Tuhan harus diam bersamamu. Yesus harus diam bersamamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rencanakan dan pikirkan, harus bersama dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan sendiri yang akan bekerja mencukupkan segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Tuhan sendiri yang akan bekerja aktif memberikan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kebutuhanmu pasti Tuhan jamin. Makanya Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Soal kebutuhan bagi yang diciptakan Tuhan itu sudah final dan fix. Tuhan telah berjanji akan memberikan kebutuhanmu. Jangan pernah khawatir, Dia akan menyertaimu dan Dia akan selalu menaungimu. Tetapi persoalannya, pikiran kita, perhatian kita, perasaan kita hanya jatuh kepada dalam keinginan-keinginan yang berlebihan. Mau membanding-bandingkan diri, tidak mampu mengatakan rasa cukup. Tuhan diam bersamaku. Di Amanginang, pemuda-pemudi, jika kamu ingin merasakan ibadah rasa cukup, yang fokusnya hanyalah keberadaanmu. Mau kamu gemuk, udah kamu harus bersyukur. Mau kamu langsing, udah kamu harus bersyukur. Mau orang tuamu rumahnya RSSS, rumah sangat-sangat sederhana, itu harus kamu syukuri. Jangan pernah banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua orang lain. Dirimu akan lelah, akan selalu kecewa, dan itu akan menenggelamkan kamu, dan jea dohot hamagoan akan ada bersamamu. Tuhan mengatakan melalui Paulus kepada Timotius,
Jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi dirimu harus selalu berusaha mengenal dirimu sendiri, dan itu akan membuat dirimu saya cukup, dan mengatakan makan dan minum cukuplah. Jadi jika ada di antara pemuda-pemudi Amanginang yang selalu membanding-bandingkan dirinya kepada diri orang lain, keluarganya kepada keluarga orang lain, gerejanya kepada gereja orang lain, sekarang kamu harus bekerja keras untuk melihat dirimu, dan ketika itu sudah terjadi dalam hidupmu, cukuplah. Jadi masalah rasa cukup itu adalah bagaimana kamu mengelola hatimu, mengerti inilah yang ada dalam hatiku, inilah yang bisa kuperoleh, inilah yang bisa kunikmati, dan lain sebagainya. Jangan pula temanmu punya handphone yang Apple, kamu Android, merek lain, dan lain sebagainya. Kamu merasa Tuhan itu tidak adil. Kok dia bisa beli itu, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan yang berencana dan berotoritas atas seluruh hidup yang diciptakan. Mau siapa yang kaya, mau siapa yang menengah, mau siapa yang miskin, itu semua sepengetahuan Tuhan. Jangan pernah banding-bandingkan. Tetapi nats ini beranjak kembali. Bang, Amanginang, kakak-kakak, remaja Naposo Bulung, jika kamu lahir di tengah keluarga orang kaya yang memiliki harta yang hampir 3 keturunan tidak habis, apakah kamu pernah berdoa dan mengulurkan tanganmu kepada orang-orang yang tidak mampu, melihat para janda, anak-anak yatim yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan? Ingat, kamu harus merenung dan melakukan itu dalam kehidupanmu. Karena harus ada prinsip. Apa yang ada dalam diri kita tidak 100% untuk kita sendiri. Minimal ada harta orang lain yang harus disebarkan kepada orang lain. Harta kita itu ada hak-hak orang lain di dalam kehidupan kita itu. Mulu mergaji 6 juta, ada gajimu 6 juta, ingat, langsung prinsipkan dalam dirimu, itu bukan semua untukmu dan keluargamu, pasti ada untuk orang lain. Jika kamu bergaji 100 juta, ingat itu semua bukan hanya untukmu, pasti ada untuk orang lain. Itu fakta. Itu fakta dan realita. Maka jangan pernah mengelola hartamu dengan tidak benar tanpa seturut kehendak Tuhan. Harus mengarah, jika kamu memiliki lebih, pakai itu untuk menjadi berkat. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang dikasihi Yesus Kristus, kamu akan mengalami masalah yang sangat besar jika hidupmu hanya fokus untuk mencari harta dan uang di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Dari dalam hatimu sebelumnya adalah niat baik, tetapi ketika ada niatan, fokusnya lebih untuk mencari uang. So katanya lak batak di marara do mata mangida hepeng. Artinya bahasa Batak Anda berjuluna, batu reng-reng neneh. Orang yang selalu fokus kepada itu akan mengalami tantangan yang sungguh berat. Jadi pemuda-pemudi, apakah menjadi kaya salah? Tentu tidak. Apakah menjadi orang kaya berdosa? Tentu tidak. Jika itu berjalan dalam roh Tuhan. Artinya, jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan, kamu memperoleh hasil yang lebih, berkat yang berkelimpahan. Itu kita aminkan berkat daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya,
Jika kamu memperoleh harta lebih tetapi dari hal-hal yang tidak baik, korupsi, membodoh-bodohi orang, memeras dan lain sebagainya, tentu Tuhan tidak suka dengan kekayaan seperti itu. Makanya tokoh Alkitab mengatakan, gak pernah mereka meminta kekayaan. Yang diminta itu adalah bagaimana dia berhikmat menjalani kehidupan. Lihat Salomo. Ketika Allah berbicara kepada Salomo, Salomo, untuk saat ini apa yang kamu perlukan? Saya memerlukan hikmat dan pengertian supaya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Tetapi Tuhan ketika dia menjawab, Salomo mengatakan, itu akan kami peroleh dan akan kutambahkan harta kekayaan, hormat dan kekuasaan kepada dirimu. Artinya dia terlebih dahulu mencari apa yang dia butuhkan. Karena untuk mengerti apa seluruh kebutuhan kita ini, ada Tuhan yang maha kuasa yang akan melimpahkan. Amin. Biru songoni. Jadi mulai sama dok kesenani, mamora asal mamora Tuhan katanya gitu kan. Tetapi jalannya tidak benar, harus berubah dan bertobat. Jangan pernah kamu menjadi orang kaya dari jalan yang tidak benar. Bagus hidupmu sederhana. Kamu makan tempe, tahu, terus jagel aili di Arsik. Pernah makan jagel aili di Arsik? Sudah enak. Daripada kamu makan di sushi, di restoran-restoran Jepang, di tempat-tempat yang mewah. Tetapi untuk membeli itu kamu harus membodoh-bodohi sejuta umat. Kamu harus mengorbankan imanmu hanya untuk menikmati makan dan minum dan harta yang tidak akan pernah kamu bawa ke dunia ini dan tidak akan pernah kamu bawa keluar dari dunia ini. Ingat. Nikmati hidupmu. Apa yang ada dalam dirimu sekarang, nikmati bersama keluargamu, bersama teman-temanmu, bersama sahabat-sahabatmu, dengan catatan kamu harus bersukacita dan merasa cukup. Yang berikut, amanginang pemuda-pemudi yang dikasihi Yesus Kristus. Ale songon nakaku dohu berek sude, nema biar roamu alani hamorauno. Tadi catatannya sudah jelas, Tuhan tidak pernah tidak setuju kepada orang kaya. Tetapi Tuhan tidak pernah setuju kepada orang kaya yang dia tidak melakukan perbuatan dan kehendak Tuhan. Jika kamu kaya, lakukan kehendak Tuhan. Yang berikut, itu dia harta sinakeng. Dalam ayat 9, asal ada makanan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebelumnya sudah diingatkan, ketika kita lahir ke tengah-tengah dunia ini kita tidak pernah membawa apa-apa. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan pernah tahu membawa apa-apa. Tidak akan pernah tahu membawa apa-apa. Walaupun ada orang tua di sini yang berpesan, nak, kalau aku meninggal, petiku harus harga 10 atau 15 juta. Dia tidak akan tahu itu apa anak-anaknya akan melakukan itu. Kalau enggak, cincinku yang ada dalam tanganku ini harus kubawa ke liang kubur. Dia tidak akan pernah tahu itu. Cincinnya akan dibawa karena dia sudah mati. Makanya ingat, ketika kamu datang ke dunia ini tidak pernah membawa apa-apa, dan ketika keluar dari dunia ini tidak akan pernah
membawa apa-apa. Maksudnya, setiap yang ada dalam hidupmu sekarang itu bukan karena kehebatanmu. Setiap yang ada di tengah-tengah keluargamu sekarang itu bukan semata-mata karena kegigihanmu. Karena apa? Menginang pemuda-pemuda yang dikasihi Yesus Kristus. Banyak orang yang sangat gigih bekerja. Hampir Senin sampai Senin dia bekerja, tetapi kehidupannya ya udah begitu-begitu aja. Tetapi ada juga yang bekerja dari hari pertama hingga ke hari ke-6. Lulusannya tidak mumpuni, tetapi hidupnya sejahtera dan bahagia. Itu semata karena Tuhan yang berkehendak. Jadi tidak ada kuasa kita. Tugas kita sekarang, aplikasi dari Nats ini. Apakah kita harus berpangku tangan dengan mengatakan cukuplah? Bukan. Tetapi kamu harus selalu bekerja seperti yang dikatakan dalam Amsal, belajarlah kepada semut untuk melakukan pekerjaanmu. Kamu harus semangat dan berjuang melakukan pekerjaanmu. Tetapi ketika kamu mencapai titik itu, apapun hasilnya, kamu harus mengatakan cukuplah. Tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Karena apa? Yang akan mampu memberkati kamu hanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi ibadah yang disertai rasa cukup adalah orang yang semangat dan gigih melakukan pekerjaannya, menggapai segala cita-citanya dengan mengatakan bahwa dia adalah harta yang paling berharga, tidak fokus kepada uang dan harta dunia, dan dia selalu berjuang ketika di titik itu. Jika A hasilnya dia merasa cukup, jika B hasilnya dia akan merasa cukup. Karena apa? Kita mengimani setiap yang kita kerjakan penentunya hanya Tuhan. Amin. Mari kita pulang dari gereja ini dengan membawa kabar sukacita bahwa ibadah rasa cukup itu bukan hanya didengar di tengah-tengah gereja ini, tetapi ketika kita keluar dari gereja ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa yang akan kamu hadapi dalam pekerjaanmu? Apa yang akan kamu hadapi dalam perkuliahanmu dan studimu, pekerjaanmu dan lain sebagainya? Kamu harus menjadi orang yang berprinsip. Pekerjaanmu adalah ibadahmu, harus disertai rasa cukup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita atas nasihat-Mu kepada kami, bahwa kami adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan tengah-tengah dunia ini. Ajari kami untuk tidak selalu mengejar, memfokuskan, bahkan berbakti kepada harta-harta dunia. Tetapi ajari kami untuk selalu mengelola hati kami. Bagaimana kami bahagia, bersuka cita, menerima apa yang boleh kami terima daripada Tuhan. Dan kami mohon, Tuhan ajari dan pakai kami untuk selalu setia dalam menjalankan setiap aktivitas yang Tuhan berikan, dengan mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga selalu menghargai apa yang sudah dititipkan hingga titik ini. Karena apa yang kami bawa tengah-tengah dunia ini tidak ada. Itu semata hanya pemberian Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur, menjaga, memakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, Naposo Bulung, Amang Inang yang beribadah pada ibadah sore ini. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati mereka untuk mengerjakan setiap pekerjaannya. Dan kiranya Roh-Mu selalu mengingatkan mereka untuk menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi mereka dengan serius, semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menaungi, dan Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Ajar kami untuk tidak tamak, untuk tidak serakah, tetapi ajarlah kami untuk selalu berbagi kasih dari hal-hal yang kecil,
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gerejamu ini. Bapa, mampukan kami semua, mulai dari anak-anak hingga orang tua, untuk hidup selalu beribadah disertai rasa cukup. Dan kami mohon ampun atas segala keinginan-keinginan kami yang berlebihan dan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang. Di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adakah beban pemuat kau kena, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permata. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, Yakinlah malaikat menyertaimu. berkat Tuhan Mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita serunak.
sebab Dia gerakanku.